Kita merasa bahwa banyak hal yang memang jadi proses pendewasaan kan. Aku cewek apes dan kamu yang terlalu random. Ini mau udah serius ya guys. Orang kalau punya mimpi yang besar ya tentu dia harus pergi ke suatu tempat yang lebih besar. Gua nggak ngajak lu ya berarti nggak ada kepentingan gitu buat di tongkrongan ada lu. Gimana sih rasanya gitu sendiri di kota orang, tanpa saudara, tanpa kenalan. Apa nih kita bakal ngobrolin apa? Enggak, kita ngalir aja. Ya, Ngalir oke. aja. Kamu kenapa bisa ada di sini? Oke, ini adalah episode pertama dari podcast Tambah Dewasa. Kurang kompak ya kita? Episode pertama, tapi karena Ya sih. kan gimana lagi ya? Ya, Kenapa apalah. sih harus podcast Tambah Dewasa? Nah, ini episode pertama perkenalan aja dulu. Iya. Karena kita merasa bahwa banyak hal yang memang jadi proses pendewasaan kan. Apapun ya Apapun. sebenarnya. Bukan berarti kita tuh jadi sok-sokan dewasa dalam menyikapi Ya, hal, tapi bukan dong. maksudnya ya obrolan kita nanti ke depannya apapun yang jadi Iya. bahan obrolan kita itu ya tidak bisa dipungkiri bahwa itu bisa jadi proses pendewasaan gitu. Ini mau udah serius ya guys. Ya. Nggak yang seperti di akun-akun sebelah ya. Akun-akun sebelah yang mana? Maksudnya Oh, di daily konten kita. Oh, kirain kamu nyindir. Enggak lah Nyindir bejir. siapa nih, anjir? Maksudnya daily Episode konten pertama. kita yang aku cewek apes dan Oh. kamu yang terlalu random gitu. Iya. Apa nih kita bakal ngobrolin apa? Enggak, kita ngalir aja. Ya, Ngalir oke. aja. Kamu kenapa bisa ada di sini? Ini kamu kan udah dewasa nih, udah dewasa kan? Ya umur 25 tahun udah dewasa dong. Ya secara angka ya udah Secara bisa angka, dibilang ya iya. udah masuknya dewasa, Iya. tapi belum tentu kan. Karena banyak case juga kan orang-orang kayak gitu ya. Gak bisa diukur dari angka gitu, Heeh kedewasaan. sih. Iya sih, ada yang umurnya udah tua tapi kekanak-kanakan, ya kan, baperan segala macem gitu. Iya. Kayak males juga sih punya temen baperan tuh, kayak ribet banget Kayak siapa, kayak gitu. siapa? Adalah gitu, maksudnya orang gitu. Kirain bakal di-spill. Enggak usah, jangan main spill. Tapi emang males banget ya. Iyalah. Maksudnya punya teman gitu kayak, apalagi kalau temennya tuh cowok gitu. Kan pertemanan cowok tuh kayak udah aja Nyantai, gitu. Kalau mau gitu kan. nongkrong, kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Kayak gua nggak ngajak lu ya berarti nggak ada kepentingan gitu Iya. buat di tongkrongan ada lu. Tapi kayak anjir kenapa sih nggak ngontek, nongkrong tuh nggak ngontek apa? Anjir, malas gitu, kayak ribet gitu kalau cowok gitu. Kalau cewek nggak tahu gimana tuh kalau Ya, cewek. tapi lagi-lagi kita bukan sok-sokan jadi dewasa, tapi ya maksudnya di usia sekarang kayak kita tuh udah bukan lagi di masa yang kayak apa-apa tuh harus bareng temen gak sih? Iya. Kan ada kalau misalkan kita udah kerja kayak energinya tuh habis dan kita kayak pengen ya udah misalkan sendiri atau Ya. misalkan ada yang memang gak harus bareng sama temen yang kita memang dulu mungkin bareng-bareng gitu kan. Gitu sih. Iya, karena kalau misalkan kita dulu maksudnya di perkuliahan atau di sekolah ya karena kita punya tujuan yang sama Iya. gitu. Jadi apa-apa sih kalau misalkan ini kita konfirmasi dulu teman kita udah beres atau belum. Terus kita mau jalan bareng atau enggak ke tujuan itu kalau di perkuliahan atau di sekolah make sense Iya. gitu. Kalau udah masing-masing karir soal itu mah kan maksudnya udah punya tujuan masing-masing, kenapa gua harus Kayak ada ayo, tanggung bareng jawab yuk. untuk Oh, terus iya. ngajak gitu. Iya, kayak males banget. Udah lewat gitu. aja gitu fasenya. Kalaupun diajak ya oke, berarti kayak sekedar ya udah kita ngumpul kangen-kangenan gitu Iya, kan. nah. Tapi nggak harus menuntut kayak di setiap waktu kayak ayo barengan gitu kayak. Tapi aku udah ada di fase dimana kayak nongkrong tuh jangan setiap hari deh karena Iya. pusing banget nggak sih gitu, maksudnya kalau dulu mungkin pas kuliah nongkrong setiap hari itu asik enjoy, tapi kalau misalkan sekarang tuh kayak ya sebulan sekali lah cukup Iya. gitu Bener sih. buat nongkrong, jadi akhirnya kesan di tongkrongan tuh juga enak gitu, maksudnya obrolannya tuh juga nggak ngebosenin gitu. Tapi emang bener ya, kayak kan kalau orang tuh suka bilang pasangan tuh harus sefrekuensi. Tapi nggak hanya berlaku untuk pasangan, temen pun harus yang sefrekuensi. Benar. Jadi case yang tadi tuh nggak akan berlaku, maksudnya kayak ngambek atau gimana. Kalau misalkan temen pun dia punya Sadar ya. pemikiran yang sama bahwa yang ngapain kita untuk selalu sering nongkrong tapi kita nggak ada output atau nggak ada Nah, hal itu. yang urgensi yang penting gitu. Ah, Kayak ah.
Ya kalau aku ya cewek, aku juga udah kehitungnya sekarang jarang ketemu sama teman-teman aku. Tapi untungnya mereka tuh juga kayak punya kesibukan sendiri dan ngerasa bahwa ya udah kita sebulan sekali ketemu juga nggak masalah gitu kayak. Iya, Tapi iya. dapat gitu kan vibes-nya kayak kangen. Iya, pas ketemu tuh iya. jadi asik gitu. Iya. Pas ketemu tuh asik, banyak bahan obrolan segala macem. Bener. Daripada kayak ayo dong nongkrong, aduh ngajak nongkrong mulu, bukan berarti kita sombong atau apa, tapi kayak aduh capek gitu Iya. ngobrolin hal yang sama, apalagi kalau misalkan pembahasannya udah habis gitu, mau ngapain lagi. Kamu kan bukan asli Bandung ya, aku juga bukan sih. Ya, kita Maksudnya kita sama. merantau lah gitu, tapi kan secara kultur kalau aku Sunda, jadi masih tetap biasa aja. Kalau kamu ada hal yang maksudnya kayak ini cukup berani sih menurutku, maksudnya kayak cewek dari luar pulau terus memutuskan untuk merantau, ini kan pasti ada penyesuaian Ya kan. pastilah. Itu kamu ada pikiran apa sebelum memutuskan untuk udah dah langsung lanjut deh kayaknya ke, Maksudnya ke Bandung gitu. awal memutuskan gitu apa yang terbesit di kepikirannya, pikiran aku. Nggak, sebetulnya aku kan emang kehitungnya sering ya Sering keluar. keluar kota pas dari zaman sekolah, bahkan dari aku kelas 1 SMP baru lulus SD udah ke Jakarta sama Bandung. Jadi kayak ikutan lomba atau utusan delegasi kegiatan apa gitu. Tapi aku kan udah itu sering. nggak menetap lama kan maksudnya. Nah, justru dengan aku kepantik sama seringnya aku keluar kota, nyebrang pulau gitu ya, aku justru ketantang untuk kuliahnya di luar. Aku akhirnya jadi nggak mau untuk kuliah di Dalam. sana gitu. Dalam. Ya maksudnya itu di daerah kamu gitu. Kan Ya. luar pulau, dalam pulau. Iya, maksudnya kayak dalam apa? Ya aku justru merasa tertantang untuk menetap kuliah di luar gitu. Karena kalau misalkan aku kayak ngerasa ini sih yang awal terbesit kayak gimana sih rasanya gitu sendiri di kota orang tanpa saudara, tanpa kenalan. Dan ya buat menyesuaikan dirinya kayak gimana? The real bener-bener baru gitu ya, maksudnya Iya. dalam bahasa juga. Tanpa ada teman satupun gitu. Nah aku emang pengen gitu sih, pengen keluar daerah. Dan mungkin ya karena banyak juga nggak sedikit gitu orang-orang di tempat aku tuh memang karena mungkin kita disebutnya anak perbatasan ya. Karena kan Perbatasan. iya, karena kita tuh pulau yang terluar, terpencil. Jadi kayak banyak anak-anak sana tuh kayak punya kerinduan, punya semangat untuk gimana caranya bisa keluar daerah. Dan karena aku sering ikut kegiatan di luar Berarti daerah. emang si kultur ya teman-teman angkatanmu di sana juga punya persepsi gitu. Iya. Maksudnya berlomba-lomba untuk gimana Iya. caranya kita Keluar keluar daerah, iya, buat bener. pendidikan ataupun karir Iya, gitu ya. benar, karena mungkin ngerasa di sana kan kota kecil, terus tertinggal tuh ya mungkin ada istilah ya Kamu tuh dari mana sih? Kasih tahu. Sangihe. Ya aku dari Kabupaten Kepulauan Sangihe ya guys. Dia di ujung utara Sulawesi, ada pulau kecil. Pokoknya di Sulawesi Utara, pokoknya dia ada kecil, pulau kecil. Dan aku tinggal di kotanya, di kota Tahuna. Itu sih. Itu ujung banget lah ya. Iya. Intinya. Intinya ujung banget. Terus berarti semua habit, maksudnya semua persepsi teman-teman seangkatanmu di sana waktu itu memang berlomba-lomba untuk gimana caranya kita keluar pulau dan entah itu berkarir ataupun berpendidikan gitu ya. Ya nggak bisa dibilang semua juga sih, nggak bisa dibilang semua karena ada juga yang benar-benar kayak udahlah mending di sana aja. Tapi ya aku rasa untuk sekelas orang-orang yang dia sering ikutan lomba, yang sering ya dia punya kesempatan Iya gitu, sih. pasti mereka tuh pengen untuk keluar daerah untuk belajar yang dapat pendidikan yang lebih atau ya maksudnya kan kayak aku ngerasa ketika aku ke Bandung punya teman baru itu hal yang baru dan luar biasa menurut aku. Mungkin kamu juga punya pikiran itu karena mungkin kamu ada kesempatan Iya. waktu itu keluar gitu Karena ya. aku punya beberapa kali kesempatan untuk ke Melihat Jakarta, dunia Bandung, luar lah istilahnya. ke Papua. Jadi aku ngerasa ya aku harus keluar. Iya. Gitu.
orang-orang yang maksudnya mereka memutuskan untuk menetap ya bukan berarti itu gak bagus juga. Enggak. Tapi maksudnya ya karena mereka juga nggak tahu gitu ya Iya. akan ngapain gitu di Iya, balik luar lagi pulau di misalkan ya maksudnya di luar Sulawesi gitu. Dia motifnya mau ngapain juga bingung. Kalau kamu kan karena memang punya kesempatan ke daerah-daerah tertentu di luar ini jadi akhirnya kamu terpantik Iya. gitu. Jadi ada masa di mana aku tuh kayak terbentuk kan akhirnya mungkin cara berpikir aku gitu ketika melihat tempat-tempat baru, orang-orang baru yang Iya, iya, jauh beda sama aku. Dan berbeda ketika sama teman-teman yang mungkin dia tuh di sana gitu. Jadi ya jelas beda gitu. Gitu sih. Tapi aku penasaran sih, karena kan aku hidup di lingkungan yang maksudnya dari kecil sampai sekarang itu mayoritas ya orang Sunda. Jadi kelakuannya nggak jauh beda lah gitu maksudnya. Karena dari bahasa, kultur juga sama gitu. Kalau kamu nih ada hal yang menurut kamu ini beda banget, ternyata ini harus disesuaikan nih. Ternyata gitu maksudnya kan kamu dari kecil sampai SMA di daerah ya di rumah kamu gitu di Sulawesi Utara. Nah, ketika masuk ke Bandung, apa nih yang menurut kamu berbeda gitu dan itu cukup menantang buat kamu gitu untuk adaptasi gitu. Ada nggak sih? Ada sih awal-awal pastilah. Soal cara berpakaian. Cara berpakaian beda ya? Beda kan di sana panas, di Bandung kan dingin. Kamu tepi pantai kan? Iya, aku Maksudnya kan deket laut iya, ya? deket laut. Jadi ya jelas beda maksudnya cara berpakaian orang sana gitu. Dan di sini dan aku kan ya nggak tahu, ya aku jadi diri aku aja ketika datang kan. Tapi ternyata aku menangkap sinyal bahwa kayaknya Aku enggak terlalu deh. beda Ya, gitu aku ya, terlalu maksudnya beda terlalu dan beda. bukan soal aku memaksakan diri untuk disukai sekitar, bukan, tapi lebih ke aku nyaman atau Biar enggak ngeblend gitu. aja Iya. gitu ya. Iya, tapi lebih ke ini sih Bejir. maksudnya. Udah langsung datang jadi nih, kopi. Anjay, thank you Ju. Jadi kayak bukan untuk memaksakan diri biar bisa ngeblend, tapi kan akhirnya yang ngerasain nyaman atau enggaknya tuh kan aku gitu. Karena aku nih secara berpakaian mungkin jadi beda kan, otomatis orang-orang sekitar juga mungkin jadi kayak notice-nya kayak Iya, gimana. iya, Nah, aku iya, jadi iya. kurang nyaman ya. Jadi akhirnya aku menyesuaikan diri karena aku ngerasa Tapi emang jujur kan ya aku juga ngelihat kamu pas maba memang pakaian kamu tuh kayak dress ya. Dress bukan sih itu namanya yang langsung gitu baju sama rok gitu. Iya. Itu kayak rock jeans. rock jeans. Kayak beda aja sih memang kelihatan banget sih. Rock jeans, waktu itu celana pendek kalau keluar, tapi nggak ke kampus juga kan. Iya. Iya. Emang beda ya. Maksudnya, selain dari segi pakaian apa lagi? Selain bahasa ya, bahasa udah jelas lah Bahasa pasti. udah jelas. Tapi kalau yang kayak ya itu pakaian kan ya, pakaian terus mungkin soal Perilaku ada nggak yang beda perilaku? Kayak orang Sunda mah gini, orang Timur mah gini. Maksudnya orang Sulawesi Utara. Karena aku ngerasa gitu ya. Nada bicara tuh kayak Iya, emang ngerasa beda banget. kan- Orang Sunda tuh kayak nggak enakan banget gitu. ya Nggak enakan kayak dan aku dulu Nggak sangat mau, frontal. iya, nggak mau Ya. secara verbal kayak ngomong mana teh salah gitu atau apa. Nggak berani gitu orang Sunda tuh. Nggak tahu sih Justru kalau aku gitu kalau rasanya. apalagi nih ya, kalau orang sana tuh keras bukan dalam artian kasar ya, tapi keras yang Nadanya. tegas dan disiplin arahnya. Oh. Karena ada kan keras yang arahnya tuh ke kasar, Iya. enggak, tapi Iya, keras iya. yang tegas dan disiplin. Tapi itu bukan marah ya? Bukan, kita tuh kayak ngobrol gini tuh ya biasa aja kayak emang kenapa? Kayak aku ada kayak Iya. kayak dulu tuh kalau misalkan presentasi atau ngejelasin sesuatu sebetulnya itu aku biasa aja, tapi orang tuh nangkepnya marah. Padahal Iya. itu nggak marah loh. Iya. Justru marahnya aku kan diem. Ah. Marahnya aku kan diem, cuman memang nada bicaraku mungkin ya karena kebawa dari sana ya, yang tegas, keras, dan dulu apalagi kan frontal ya, apalagi kalau aku yang kalau AA, kalau B ya tergantung gitu, tergantung sikon, dan kalau ada alasan yang logis untuk akhirnya aku memilih B ya udah. Tapi kan kalau kamu dan Kalau aku beberapa mah- teman yang lain yang kayak oh
nggak apa-apa. Iya, maksudnya kayak, kita tuh pengennya A, tapi kita tuh ngobrolin dulu kayak kalau C juga nggak apa-apa sih, B juga oke, kayak tapi terlalu kayak pelin-pelan lama nggak gitu. sih, lambat gitu. Kayak maksudnya kalau kita bisa tentuin, ya nggak ada salahnya biar meminimalisir waktu kan. Iya. Mungkin Ini juga jadi shock gitu ya. Maksudnya ketika kita ngelihat nih Jakarta deh. Ya. Kita bandingin Jakarta sama Bandung lah gitu. Di Jakarta itu orang-orang tuh bodoh amat aja udah. Iya. Maksudnya ya kita pengennya gini-gini gitu. Iya. Ya akhirnya jelas gitu. Emang bener tujuan mereka pengennya A. Terus dia nggak ngehiraukan gimana sikap orang, bakal gimana, enggak. Semua nggak peduli soal itu gitu, masing-masing aja. Tapi akhirnya ya berjalan. Tapi kalau di Bandung, aku mau bikin kaos. Aduh nggak enak, temen juga udah bikin, ya kan gitu. Kayak misalkan bisnisnya sama nggak enak. Jadi kita tuh nggak berprogres akhirnya gitu, ya kan? Iya. Padahal enjoy aja ya udah nggak apa-apa. Masing-masing udah punya jalannya gitu. benar-benar. Kita tuh banyak gak enakan, nggak tahu ya. Maksudnya bukan ngeklaim bahwa orang Sunda gitu, tapi kalau aku dan temen-temenku kebanyakan gitu. Tapi kalau di aku juga sifat enakan. gak enakan tuh tetap ada. Cuman kita tuh emang nada bicaranya aja kadang orang tuh suka nyangkanya kita marah. Salah tafsir. Salah tafsir. Iya Sebenarnya kita sih. nggak marah. Sih. Kayak aku pernah ya ngobrol waktu itu tuh sama ya teman kita. Terus lagi pas kuliah, terus sama si Ojan juga. Terus ngomongin bahwa orang ini orang timur, kok kayak gini sama orang si Nelly waktu itu. Kok pada gini sih kasar marah. Terus karena kebetulan kita Kristen jadi kayak ngomong ditambah. Padahal mereka tuh lagi ngobrolnya sama aku, bayangin. Biasa. Enggak, maksudnya ini tuh lagi ngobrolnya soal itu. Tapi ke ngobrolinnya aku, ke kamu yang kamu juga sebenarnya satu. Iya, dari bagian bagian. dari itu aku orang timur, Kristen iya. Iya. Tapi mereka tuh ngomongnya ke aku kayak, terus kalian ngomongin itu, aku gimana? Ngadu ke kamu. Ngadu ke aku kayak, terus kalian nggak dapet case itu gitu di aku gitu. Iya. Karena mungkin aku ya walaupun memang kayak tetap gitu, tapi aku tahu buat cara bersosialisasi Ya, dengan baik gitu buat adaptasi. adaptasi. Cuman memang kadang kalau ngomong ya kalau misalkan memang situasinya serius pasti aku ya gitu sih. Iya sih. Cuman aku yang konyolnya mereka tuh curhat soal itu, nyeritain lagi curcol lagi kayak gitu. Tapi ke kamu. Ke aku yang aku sebenarnya bagian kamu dari juga apa? gennya sama. Kayak gitu loh. Aneh. Oh, gitu ya. Terus ini ya apalagi ya? Aku yang kagetnya. Ya sih kayak gini, tante. Oh, kayak gestur-gestur. Ya gestur-gestur ya. yang sangat sopan, santun gitu, Iya, lemah iya. lembut kan. Kayak kalian tuh kalau marah tuh kan nggak kelihatan marah. Jadi Iya. kayak oh ya aku berarti Iya, harus iya. harus menyesuaikan diri sama itu karena takutnya kan ada orang yang jadi malah gimana gitu Kesinggung kan, atau apa gitu ya. Kan kalau biasanya nunjuk mah nunjuk aja kan ke situ. Iya. Tapi akhirnya Iya, kita kalau misalkan ke orang tua, misalkan yang ini, kalau mau nunjuk tuh biasanya pakai jempol. Iya. Oh, di palih ditu. Nah. jadi kan akhirnya aku juga akhirnya itu tuh membentuk aku juga buat kayak apa iya. Iya. Gitu. Kayak harus gitu. Gitu sih. Iya. Tapi aku juga nggak kebayang sih kalau misalkan dari Sunda terus aku ngerantau ke daerah timur. Kayaknya banyak nangis deh. Lemah banget. Karena maksudnya ya mereka sangat frontal, sangat keras gitu. Ya aku tuh kayak nggak enakan, kayak kepikiran anjir ini gimana ya. Padahal mereka enjoy aja. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa Tapi jangan aja. kan kamu ngebayangin soal kamu bisa atau enggaknya ke pas di sana menyesuaikan diri. Emang kamu bisa ngerantau? Anjir, nah itu sih. Itu sih nggak tahu ya. Beda mental. Nggak bener, ini nggak tahu ini kebiasaan orang Sunda, nggak tahu orang Sunda lah ya, dia tuh nggak bisa ngerantau jauh-jauh, hanya sepersekian kecil Tasik gitu. Bandung tuh udah ngerantau ya? Itu ngerantau. Tasik Bandung tuh udah ngerantau. Padahal yang tiap minggu tuh bisa aja pulang gitu naik motor. Iya sih. Iya, maksudnya banyak case di mana teman-teman aku yang dia tuh mencoba ke Kalimantan, ke Pontianak. Gak bertahan lama, mereka tuh udah aduh pengen balik, gak betah segala macem gitu. Nah itu tuh karena apa? Kenapa ya? Nggak tahu Kak, apa mungkin secara garis besarnya
ya kita habitnya mungkin kayak orang tua tuh udah jangan jauh-jauh di sini aja di keluarga, takut ada apa-apa. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sering diterapin di keluarga gitu kayaknya. Tapi papa aku juga termasuk yang nggak ngebolehin. Cuman memang dari akunya. Iya ya. Jadi kayak ya orang tua mana sih yang bener-bener Pengen jauh sama anaknya? Nggak ada sih menurut aku. Tapi Iya. kalau mama aku juga sebenarnya nggak mau, tapi mama aku tuh sangat support apapun pilihan aku gitu. Karena ya kalau itu buat kebaikan aku sendiri ya kenapa enggak gitu kan. Karena ya nggak bisa dipungkiri bahwa itu tuh kota kecil dan aku punya, karena gini loh, kayak orang kalau punya mimpi yang besar ya tentu dia harus pergi ke suatu tempat yang lebih besar kan. Yang bisa untuk menerima dan bisa untuk bikin dia growth. Kalau misalkan orang yang punya mimpi besar tapi dia diem di satu tempat itu, yang kecil yang dia susah untuk bertumbuh, itu susah. Iya, dia hanya bisa mengeluarkan daya dan upayanya segitu-gitu aja gitu. Ya, nah makanya karena mama aku ngerti hal itu, ya mungkin di masa itu aku nggak ngerti soal apa yang aku sebutin tadi, yang aku bilang tadi, mimpi yang besar. Tapi yang aku tahu di saat itu adalah aku pengen keluar, aku pengen punya kenalan baru, aku pengen nyoba di luar karena aku udah terlanjur nyaman kayak ikutan lomba ke sana ke sini, gitu sih. Justru aku nggak mau buat deket sama keluarga dan diurus. Aku nggak mau, aku pengen sendiri. Karena papa aku tuh maksanya udah di paling jauh tuh Manado aja. Karena kan dari Tahuna ke Manado tuh naik kapal lah, kapal laut. Itu kayak Tasik Bandung lah ya. Iya, iya sih. Iya, tapi jalur laut. Iya, jalur laut. Kan? Jadi kayak paling jauh Manado aja. Jadi nah, kalau aku tuh nggak punya mindset itu, nggak punya kayak tekad bahwa aku kayaknya harus pergi jauh sendiri, bla bla bla, struggle sendiri. Itu nggak bisa, aku nggak punya tuh. Kayak contoh kecil aja, dulu aku pernah pesantren. Padahal Tasik Singaparna teh cuma sejam setengah lah, sejam setengah. Si pesantrennya aku nggak bisa, nggak betah. Aku terus nangis cuma 3 bulan aku di situ nangis. Pas setiap minggu galau, nangis, pengen balik. Aneh, sumpah, aku nggak bisa tuh pesantren, gagal. Terus kayak memutuskan untuk pergi ke Bandung itu juga deg-degannya kenceng banget gitu. Dari Tasik harus ke Bandung sendiri karena pas kuliah di Bandung tuh memang nggak punya teman, nggak punya keluarga di Bandung, emang bener-bener sendiri. Dan itu tuh aku nih kayak pendaftaran ke Bandung diantar sama Teteh. Kamu pas awal ke Bandung sama Teteh Sama kan? Teteh. Nggak sendiri. Tuh kan padahal diantar. Aku awal ke Bandung tuh sendiri. Nah itu aku ngeblank banget kalau sendiri. Kayak nyari kosan sama teteh aku. Pokoknya bolak-balik deh sama teteh aku ke Bandung tuh. Karena nggak tahu anjir. Gak punya mindset seberani itu. Aku mungkin ini mah ya bukan orang Sunda, aku ini mah. Gitu. Kayak mental. Terus sekarang aja nih. Banyak kan teman-teman yang maksudnya kerja di Jakarta. Aku nggak kepikiran karena aku nggak mau, ini terlalu jauh kalau ke Jakarta terus ketemu orang-orang yang anjir. Tapi beberapa kali kita ke Jakarta kan maksudnya ketemu orang yang dia teh orang mana nggak tahu gitu, tapi kayak kita tuh kayak gampang kesinggung gitu, anjir kayak takut banget sama orang ini gitu. Orang-orang yang diem di jalanan gitu kayak kasar, terus pedagang-pedagang somai misalkan ya yang beli kayak anjir kriminal banget, ini kriminal banget dunia ini. Padahal to the point aja gitu. Poin padahal ya. Tapi gitu. Aku makin kesini malah jadi malah kayak bener-bener apa ya? Kayak orang Sunda, maksudnya jadi sikap itu tuh berarti malah total jadi... berapa tahun kamu di... Berapa tahun berarti ya? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 ya? Tahun ke-7. Tahun ke-7? Tahun ke-7 sekarang. Tahun ke-7. Padahal kamu juga sering ikutan ini kan, kegiatan di luar. Tapi kamu memang nggak terbangun berarti. Aku nggak pernah yang keluar pulau sih. Paling kan kamu waktu itu pernah ini Jogja. ke Jogja. Jogja bukan pulau, bukan keluar pulau. Lupa. Cuma aku mikirnya itu doang. Karena aku kan
orang sana, jadi aku mikir Jogja jauh. Enggak deket. Terus kan cuman 3 hari, 4 hari balik gitu doang kegiatan-kegiatannya. Aku paling Dan lama bareng-bareng 10 hari. temen-temen gitu. Paling lama 10 Kamu kan sampai pernah jadi perwakilan dari sekolah sendiri kan? Mana? Maksudnya? Iya sendiri Iya sendiri dari sekolah perwakilan gitu. ke Papua. Berarti kan ada fase di mana kamu harus berbaur sama peserta lain ya kan? Iya. Nah kalau aku belum pernah tuh ada kayak gitu. Ya aku mah sama teman-teman aja kayak school theater nih. Ya orang-orang itu aja semua berangkat ke Jogja gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang nggak ada- benar-benar kamu sendiri. Nah aku justru banyak case yang aku sendiri, kayak FLS 2N. Oke, oh iya. Iya kan? Dan ada masa dimana kalau yang nasional kan emang nggak bawa tim dari sekolah. Pelatihnya juga utusan dari provinsi. Oh iya. Jadi benar-benar ada beberapa case yang aku sendiri dan aku rasa aku bisa untuk beradaptasi, untuk hadapin itu aku bisa. Iya, Jadi aku kayak kalau untuk ketakutan itu mah nggak ada sih. Aku justru ketakutannya soal kayak, duh gimana ya masuk kampus teater. Walaupun aku punya latar belakang pernah ikutan lomba-lomba ini, dapat apa? Ya beberapa Penghargaan, ini tapi aku ngerasa kayak wah tetap ini kan ya istilahnya balik lagi dari nol gitu, dan aku punya ketakutan yang besar kayak wah ini susah sih aku gitu. Aku minder. Gitu. Itu sih. Tapi beda kalau banget soal sih anjir aku itu sih. Maksudnya apa? Ya aku nggak punya gitu mindset itu gitu. Ciut banget. ciut banget. Makanya juga kalau naik pesawat kamu nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Nggak tahu sih. Aku kayaknya ya nggak suka deh hal-hal yang sifatnya baru, kayak teman baru. Itu teman baru tuh kayak misalkan nih baru nge-gym kan, aku baru nge-gym, ketemu orang-orang baru gitu. Aku tuh nggak bisa berbaur langsung gitu. Udah wes sendiri gitu. Ke tongkrongan yang maksudnya baru, kayak nggak tahu apakah mungkin ini punya alasan gitu, kayak ya aku ke pesantren drill sendiri itu tuh jadi menciptakan hal yang bikin aku tuh kayak sedih banget gitu kalau ketika aku posisinya sendiri gitu. Terus beres dari pesantren aku pindah ke sekolah kan, berarti itu baru juga. Jadi ada adaptasi yang aku tuh nggak suka gitu, hal yang kayak gitu. Yang harus adaptasi lagi gitu. Ketemu orang baru, kayak malu gitu, nggak tahu, malu sih aku. Tapi aku juga kalau soal malu juga tetap ada gitu. Ya malu kayaknya tetap ada, cuman kayak kan nggak mungkin di seterusnya bakal malu kan. Sih. Itu soal pengambilan kita sikapnya nanti gimana kita bisa menyesuaikan, bisa berani untuk beradaptasi atau enggak. Karena aku juga malu kalau misalkan langsung SKSD sama orang gitu, karena apalagi kalau cewek ya, kadang tuh aku ngerasa kalau cowok justru gampang deketnya. Yang aku lihat ya, nggak tahu sih dari kacamata aku ngerasa cowok tuh gampang akrab gitu. Iya. Dibandingkan cewek. Kalau cewek kadang tuh punya ketakutan gini, kayak aku tuh selalu ngerasa takut gini. Kalau misalkan SKSD ada yang bener dia tuh friendly gitu, jadi nyambutnya juga bagus gitu. Nyambutnya bagus jadi langsung nyambung. Tapi ada juga yang kayak dia apa sih nih orang SKSD, padahal kan ya tujuannya juga kan biar apalagi kalau di tempat yang baru dan nggak ada temen kan, ya pasti kita menyesuaikan diri kan. Tapi mungkin SKSD yang dimaksud mungkin yang over kali ya gitu. Tapi kadang ada juga yang cewek itu yang nggak mau terlalu deket atau gimana, jadi kadang ya kita tergantung respon aja buat lanjut atau enggaknya. Tapi kamu kebayang nggak kalau misalkan kamu nggak ngerantau, kamu ngapain di sana? Lulus sekolah nih, SMA nih. Lulus SMA kamu mau ngapain? Kuliah paling di mana? Emang nggak ada ya di Sangihe, nggak ada universitas? Ada. Oh ada. Ada. Tapi aku karena emang ngincer teater kan. Iya sih. Tapi berarti ada kan teman kamu yang nggak ngerantau, Ada. yang maksudnya di Sangihe gitu, dia kuliah di situ, Iya. nggak ke Manado nih. Oh yang nggak kemana? Ya nggak, karena Manado kan kota besar lah, dia mungkin
banyaknya orang-orang ya orang luar juga ada yang kuliah di Manado kan pastinya ya. Iya. Karena cukup bergengsi lah ya. Iya. Ada nggak? Yang di Tahuna Iya, ya? yang di Tahuna. Aduh temen. Temen kamu cewek deh. Oh ada. Ada kuliah di kampus yang di... Udah lulus. Udah. Sekarang dia kerja di mana? Kerja di ini. Apa sih namanya? Apa? Di POM. Pom bensin. Di kantornya. Oh, di kantornya, di Pertamina. Iya, di Pertamina. Oh, ada kantor Pertamina pasti ya. Pasti ada. Terus apa lagi ya? Itu ada yang nggak kuliah itu nggak? yang teman deket aku ya. Ada yang nggak kuliah? Ada juga ya? Ada juga. Kerjanya rata-rata apa? Kalau misalkan kan Ada juga yang nikah. Ada juga tetap iya. case kayak gitu. Enggak, kalau di Jawa Barat deh, taruh Jawa Barat. Kita tuh biasanya lulus sekolah kalau nggak kuliah kerja di pabrik. Oh. Di sana ada pabrik nggak? Maksudnya industri itu nggak? Anak-anak yang lulusan SMA kerja di mana gitu? Ya kan kalau di Jawa Barat tuh banyak pabrik-pabrik, maksudnya jadi Lebih ke PNS sih. masa lulusan SMA ngejar PNS? Ada aja yang honorer gitu. Yang di kantor-kantor itu kan ada. Oh, berarti banyaknya Ada kerjanya juga ke yang- kantor-kantor gitu ya? Iya. Tapi kalau yang pabrik udah nggak ada. Udah nggak ada pabrik kan ya? Iya. Maksudnya industri pabrik tuh nggak ada di sana gitu. Iya. Kalaupun Justru ada juga kalau- dikit gitu. Kalaupun yang nggak kuliah, kalau sekarang oke lah kayak udah ada kayak buat apa sih? Kayak kita agensi buat kayak 360 buat ini handle apa? wedding. Kreatif, agensi kreatif gitu. Udah mulai ada sekarang tuh. Jadi bagus kan bisa ke sana Iya, gitu itu kalau jadi yang punya peluang. kemampuan. Iya, tapi kan zaman kita tuh Iya nggak ada, jadi aku bingung Gini, sekarang juga mikir. kalau mindset kita nih, aku ini di sekolah aku ya, di sekolah aku karena SMK. Terus juga mungkin teman-teman SMA juga nih. Kalau SMA tuh biasanya harus lanjut kuliah. Kalau nggak lanjut itu agak susah dia kerja. Karena nggak punya skill yang istilahnya buat hidup di dunia pekerjaan. Kalau SMK ada kan, Iya. Jeruana. Kalau kita, misalkan kita nggak mau lanjut kuliah, otomatis adalah kita tuh Ambilnya. otomatis kita tuh kerja di pabrik. Oh. Kita tuh beres sekolah pasti nyari lowongan kerja pabrik atau enggak misalkan industri kayak ngejar kasir Indomaret, Alfamart, terus misalkan di mall gitu kayak bagian baju yang kayak gitu. Nah, kalau di sana sedangkan di sana industri pabrik enggak gitu. Terus dia kerjanya apa? Itu berarti ya atau apa gitu? Dagang atau Jadi habitnya? gini. Atau gimana? Nggak tahu ya ini di masa kita kan Nah, berarti masa kan kita aja. kalau kamu mah udah ada kan Indomaret, Alfamart kan udah Iya, ada di Tasik. iya. Nah, gitu. Sayangnya di masa Kamu aku sekolah lulus, itu tuh nggak ada, belum ada ya, dan kita industri tuh emang itu. nggak ada Indomaret dan Alfamart kalau di Tahuna karena kota kecil, adanya tuh di Manado. Kalau di Manado mah ada mall segala macem. Pabrik nggak ada. Tapi nggak ada. Kalau justru sekarang yang baru ada kayak kayak kan kita punya satu supermarket di sana tuh. Nah dia tuh buka Kayak Borma gitu, segede itu. ya gitulah, tapi nggak yang segede banget itu sih. Oh, oke. Pokoknya terus dia buka cabang yang kecil-kecilnya gitu kayak kayak Alfamart kecil gitu. Tapi Berarti cuma Alfamidi, misalkan Alfamidi kan gede ya. Iya. Jadi cabangnya Alfamart iya gitu. kayak gitu kecil-kecilnya gitu dan di beberapa tempat. Jadi sekarang ada locker untuk ke kasir Itu. itu. Kalaupun enggak ya Kalau zaman dulu kalau apa zaman kemana? aku ngerasa dulu ya ya sorry to say gitu ya kayak kalau angkatan aku misalkan ya sama kayak kamu kalau misalkan dia emang gak ada niatan buat kuliah paling SMK masuknya SMK karena punya Oke. itu kan ya. Kalau SMA pasti mau kuliah tapi ada aja nggak bisa dipungkiri maksudnya yang SMA tuh nggak lanjut kuliah juga. Tapi yang di aku tuh nggak langsung terarahkan gitu mau Gak kerja. jelas ya, berarti Ya. bingung ya. Jadi nggak ada planning buat ngapain dulu. Jadi yang aku tahu pasti ada gap year untuk have fun dulu aja. Yang ya main-main dulu aja gitu. Iya. Jadi aku nggak ada kan kalau kamu ngerasa bahwa di kamu langsung gitu ke Iya. Banyak pabrik, ya. banyak lowongan kerja meskipun ya agak susah gitu masuknya. Pasti bersaing karena banyak juga orang yang
butuh kerja gitu. Tapi banyak gitu sih perusahaan-perusahaan kayak pabrik tuh butuh berapa ribu orang buat terus regenerasi gitu kan. Yang aku rasa di aku tuh masih nggak ada itu, nggak ada. Bingung ya berarti. Jadi bingung, mentok gitu. Jadi nunggu. Berarti kebanyakan memang kuliah. Iya, kuliah. Mereka tuh Atau ngerantau. kalau misalkan emang udah mentok banget nggak bisa, ya mau nggak mau baru mereka ngambil buat kerjaan yang kayak di supermarket itu jadi apapun. Kalau yang cowok mungkin jadi angkat-angkat barang atau apa atau ya bisa gitu. Tapi maksudnya aku nggak bisa langsung karena ya aku nggak ngelihat, seingat aku ya nggak ada yang benar-benar ketika lulus SMA dan langsung terarahkan karena nggak bisa kuliah. Jadi udah weh kerja ke sini kan, yang kita rasa tuh kalau di sini tuh gitu ya, nggak bisa kuliah, oh ya udah mau kerja di pabrik aja, udah ada plan yang jelas gitu. Nah kalau di sana tuh aku ngerasa ketika lulus SMA dan nggak bisa kuliah, nah itu belum ada plan gitu. Ya agak susah juga ya berarti. Karena memang ya itu makanya kataku agak sayang juga karena kota. Karena kalau di sini ya maksudnya untuk sekelas orang yang baru lulus sekolah dan dapat kerja di pabrik atau jadi kasir Indomaret itu udah kelasnya udah di atas menurutku. Untuk orang yang langsung kerja ya. Nah, ada yang misalkan di bawahnya yaitu ikut paman, misalkan ikut paman, ikut ya UA misalkan UA-nya ada industri mebel ya kerja di situ kayak gitu, misalkan bikin sendal, banyak lah gitu di. Iya paling opsinya kalau keluarga ngajak kerja gitu, atau enggak ya ke kebun, ngolah kebun mungkin. Oh iya. Gitu, tapi ya aku nggak bisa. Besarnya ada itu nelayan banyak juga ya. Iya tapi aku ngerasa jarang kalau anak-anak seumuran aku gitu. Tapi ada juga yang ya mungkin gini, aduh aku nggak bisa mastiin karena kalau yang kamu mah jelas gitu ya kayak udah jelas gitu, semua orang juga udah tahu kayak pasti pabrik gimana gitu. Kalau yang aku tuh kayak tergantung gitu, kayak tergantung situasi, kalau udah mentok baru gitu. Jadi aku nggak bisa mastiin kemana-mana ke mana aja gitu. Kayak tapi kalau misalkan ya mentok-mentoknya paling yang ke supermarket itu, atau sekarang udah ada kasir, atau mungkin bantu kalau ada keluarga yang punya ya yang lebih gitu, yang bisa punya koneksi, bisa bantu kerja, atau enggak kapal. Nah di situ kan iya, mungkin. kapal mungkin masuk kalau nggak ya tapi kan mahal ya sekolah pelayaran juga. Oh harus sekolah pelayaran ya. Iya. Nah, mungkin yang freelance-nya itu angkut-angkut barang. Iya, yang kayak gitu angkut-angkut barang. Angkut-angkut barang terus. Iya, jadi itu juga kebun pala juga kan banyak pala kan. Di sana pasti pala. Yang kayak gitu-gitu berarti dia kerjanya setelah lulus. Tapi nggak bisa dibilang kerja. Iya, usaha mungkin. Iya, karena tergantung gitu, nggak yang aku ngelihat bener-bener gitu. Wah cukup oke sih, maksudnya ya aku juga kalau ada di posisi itu aku mending merantau dulu dah, kuliah dulu keluar. Terus mungkin aku punya banyak gambaran, entah jadi agensi atau apa, dunia kreatif gitu ya. Iya, iyalah. Apalagi kalau misalkan lahir di kota kecil yang kita tuh lahir dari keluarga yang bapak nggak punya perusahaan buat diwarisin, ya maksudnya gitu kan. Jadi apa yang bisa diandelin gitu, gitu kan. Iya, cukup bingung sih aku juga. Bingung kan, kalau misalkan di aku nggak tahu ya, pasti bakal mentok gitu takutnya kalau di sana. Kalau aku mah ya, misalkan aku nggak kuliah, misalkan aku beres sekolah, aku kan jurusan DKV, aku pasti ngejar kerjaan yang di percetakan atau enggak ya aku di foto studio misalkan. Udah jelas nih gitu. Target aku buat kerja itu. Nah, gimana kalau di sana yang industrinya tuh belum terbangun gitu kan, industri-industri. Kalau misalkan mentok aku nggak dapat dua kerjaan itu, aku bakal masuk pabrik ke Hatek misalkan di Bandung, jadi pabrik kain. Ya udah yang nggak perlu punya skill lain gitu, ya udah jadi teknis aja misalkan gitu. Kayaknya aku justru kalau mentoknya pasti tetap harus kuliah. Iya. Dan kalau mentoknya nggak dapet kerjaan, ya kayak kemarin aja pasti PNS lah, PNS coba PNS gitu. Ya, karena banyaknya memang kalau di tempat aku tuh memang diarahinnya ke sana. Coba PNS. Iya sih, karena nggak ada industri lain yang terbangun ya, akhirnya yang jelas-jelas aja yang merata semua kan.
PNS itu. Itu sih. Dah, cukup lah ya. Ya, seharusnya kita pembahasan yang kuliah-kuliah tuh nanti kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini Enggak, mah beda, karena- beda. Oh iya, beda. Beda. Ini mah kan soal aku kamu. Iya. Sip, kata.